Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali kami sebagai Kepala Desa Impian Desa Sayati sehubungan dengan program H2 RW, kami akan gulirkan dana 100 juta per tahunnya. Tantangan besarnya memang bagaimana kita sebagai kepala desa itu harus punya kemampuan membangun komunikasi dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Keseriusan kami untuk bagaimana merubah mindset yang kami rasiokan, bagaimana di saat dana itu kita gulirkan. Setiap RW tadi, pertama, potensi yang kita harapkan bagaimana Pak RW itu betul-betul bisa menjadi penyambung lidah dari program yang dicanangkan oleh kepala desa. Sekaligus berpotensi bagaimana Pak RW kita sejahterakan. Dan RT dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang ada, bagaimana mereka-mereka tadi menjadi penerima manfaat dengan bergulirnya dana tersebut. Makanya besar harapan kami, satu RW minimal harus ada home industry. Setiap RT itu harus punya produk. Dari sinilah bagaimana Pak RW dituntut bagaimana menggulirkan dana kepada penerima-penerima manfaat tadi ada komitmen bagaimana merubah mindset masyarakat tadi untuk berpikir cerdas, berpikir waras, bahwa dana bergulir yang sifatnya itu sharing profit yang digulirkan itu masyarakat tidak kita berikan peluang yang susah untuk dijalankan. Pengertiannya, di saat yang akan menerima manfaat terkait dengan bergulirnya dana tadi, itu sudah kita berikan peluang apa yang harus dia lakukan. Kan di saat kita bicara produk UMKM ini variannya sangat banyak. Sangat banyak. Mau jual kerupuk, mau jual keripik Misalkan mau jual jajanan basah. Atau produk-produk yang sifatnya kita hanya mengemas produk-produk yang sudah ada. Contoh misalkan bagaimana cukup modal dengan 3 juta itu masyarakat sudah bisa berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalkan kita modalnya 3 juta, terus kita arahkan untuk membeli produk home industry, misalkan berupa makaroni. Nah, makaroni tadi bagaimana dengan belanja 3 juta tadi kita bikin kemasan yang kita jual dengan harga 2.000. Dan
dari desa kami siapkan nanti alat packing, ya, jadi alat kemasan. Jadi masyarakat tinggal apa yang mau dijual, desa menyiapkan branding kemasannya sehingga produknya kelihatan cantik. Dari berbagai produk UMKM tadilah ya yang berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi warga masyarakat. Misalkan kita bicara Sayati. Sayati ini kan ada 101 RT. Ada 17 RW. Nah, bagaimana setiap RT itu nanti harus ada satu outlet. Ya, satu outlet tadi secara teknis ya kita libatkan masyarakat yang sudah berjualan, ya, baik itu toko atau warung ya atau PKL, agar ada kesiapan untuk membantu menjualkan produk-produk dari masyarakat tadi. Nah, kita bicara Sayati ada 101, nggak menutup kemungkinan mungkin setiap RT bisa menjadi ada 2 outlet ataupun 3 outlet. Nah, dari situlah ya potensinya ya. Di saat kita memberikan pinjaman kepada masyarakat tadi harus punya usaha. Hanya yang kami sebutkan tadi kan produk UMKM itu banyak. Nah, dari situlah ya rasionya bagaimana produk yang telah kita siapkan dengan outlet-outlet tadi, ya, desa juga akan mengeluarkan sebuah keputusan desa atau perdes untuk melindungi produk UMKM. Ya, desa mengeluarkan surat keputusan berupa perdes membatasi produk-produk pabrikan. Ya, agar pasar UMKM tadi tersedia. Ini rasio pemikiran kita berpikir waras. Ya. Jadi bagaimana produk 5.000 ke bawah, ya, berawal dari 5.000 ke bawah. Ya. Itu produk pabrikan tidak boleh memproduksi kaitannya dengan makanan, minuman, dan camilan. Ya. Nggak boleh. Jadi dengan adanya satu RT satu outlet ya, itu kita harapkan betul-betul tersosialisasikan. Untuk outlet-outlet yang di tingkat desa, jangan menjual produk pabrikan tadi. Disinilah ya perlunya atau pentingnya atau diuji kecerdasan komunikasi kepala desa kepada warganya. Ya, agar warga itu sadar. Kita ajak untuk mencintai produk-produk UMKM. Jadi anak-anak kita itu gampangnya tidak akan mati kalaupun tidak memakan produk pabrikan. Nah, dari situlah harapan dari Bapak Presiden ya katanya dengan pemberantasan kemiskinan, tidak boleh ada rakyat miskin di Republik ini, itu kita rasionalkan dengan itu. Kita buka kesempatan, peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memproduksi sebagai home industry tentang kebutuhan masyarakat tadi. Yang kita contohkan pada konten di awal, misalkan kopi, ya, homemade produk sabun, ya, dan lain sebagainya. Ya. Dari situ di saat sudah ada ketentuan pembatasan produk pabrikan, kan peluangnya jadi besar. Jika kita sebagai
anak bangsa ini merasa bisa dihidupkan dengan membumikan produk UMKM. Dan satu ketentuan lagi, setiap RW harus ada channel YouTube. Channel YouTube tadi tujuannya, bagaimana channel YouTube yang kita buat tadi itu kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Jadi semua aktivitas masyarakat harus di-up di situ. Mau jual beli mobil, jual beli motor ya. Misalkan mau menginformasikan produk yang ada di masing-masing outlet itu sudah menjadi kewajiban ya. Dan bagaimana rumah YouTube yang kita bangun setiap RW tadi itu sebagai ruang publik, sebagai kontrol. Jadi boleh masyarakat berkonten, misalkan menagih janji kepala desa yang telah dia sampaikan ya, di saat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Jangan sampai janji-janji tadi jong, ya, pemerintah tidak membuka ruang publik, ya, sehingga ada kebuntuan. Yang ada adalah sebuah kepasrahan. Maksudnya apa? Akhirnya masyarakat ya jatuh bangun sendiri. Soalnya apa? Yang diharapkan dari janji-janji dari kepala desa tadi nggak ada wujudnya. Dan nggak ada media yang mampu mempressure pemerintah desa ya untuk punya konsistensi mewujudkan itu. Ini ya yang banyak terjadi di beberapa kepala desa di Republik ini. Makanya kami selaku kepala desa impian Desa Sayati, kami berkomitmen ya, bagaimana pengentasan kemiskinan tadi ya, itu bukan hanya sebagai jargon ya, tapi sebagai tanggung jawab moral kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin kepala desa, pemimpin rakyat ya. Nanti step by step ya kita harapkan setiap RW itu ada pos pengaduan. Dan pos pengaduan ini kita harus membangun komunikasi yang intens kepada masyarakat. Jadi pos masing-masing RW tadi ya itu sebagai wadah ya masyarakat untuk menyampaikan hal yang sebenarnya yang terjadi di lingkungan RW tadi. Masihkah ada kemiskinan? Atau masihkah ada permasalahan-permasalahan krusial katanya dengan Bang Emok. Bang Emok ini luar biasa. Ya. Banyak zona-zona merah ya, yang ada di berbagai desa. Dan itu merupakan tantangan. Ya. Jadi jangan sampai ya, dengan lakon anggaran yang cukup besar yang diberikan kepada desa ya, melalui operasi Desa Merah Putih ya, melalui ADD ini anggaran cukup besar ya, mencapai 5 juta ya, hampir mencapai 5 juta. Nah, bagaimana di saat produk UMKM ini betul-betul bisa membumi, misalkan kopi saset ya ada misalkan 5 produk ya, tapi itu produk rakyat, produk UMKM. Bagaimana nanti ada beberapa merek sabun ya, tapi itu produknya rakyat. Bagaimana nanti ada produk-produk macam basreng, cireng ya,
atau keripik ya, atau kerupuk ya, atau camilan-camilan yang lain tadi, gampangannya itu produksi masyarakat semua. Disinilah peluang menciptakan lapangan kerja, ya, peluang kita untuk mensejahterakan masyarakat tadi menjadi rasional. Step by step produk pabrikan kita batasi yang 5.000 ke bawah, ya, tidak boleh beredar di desa Sayati. Jadi produk-produk itu tadi hanya di mungkin di mal-mal ya, atau di tempat-tempat swalayan, silakan ya. Tapi untuk yang toko-toko tingkat desa ya, toko-toko atau warung tingkat desa itu tidak ada produk itu. Secara bertahap ya, kita masih memberikan kelonggaran lah, boleh ya. Misalkan mau di mal-mal pasarkan produk-produk itu, tapi untuk di rakyat ya, di tingkat RT RW ya, warung-warung yang ada di lingkungan masyarakat tadi itu nggak boleh ada. Dan ini yang harus betul-betul kita bangun komunikasi kepada masyarakat, supaya masyarakat ini punya kesadaran, cintailah produk-produk UMKM. Ya, mari kita bumikan produk UMKM agar kita bisa betul-betul hidup di bumi republik yang kita cintai. Ya, ya mungkin itu ya untuk konten kami yang kedua, kaitannya dengan bagaimana merasiokan dana yang kita gulirkan ke masyarakat tadi. Masyarakat kita pastikan yang penerima manfaat tadi akan punya komitmen, punya konsistensi, ya, siap sukses, ya, dan siap untuk ya mengembalikan pinjaman. Karena apa? Usahanya sukses. Inilah ya sebuah rasional pikiran waras, sehat, dan cerdas. Oke, mungkin itu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.